Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Rifki Fadilah. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan kerja praktik saya yang kemarin selama 3 bulan. Di sini saya mengambil judul tentang menganalisa data laporan kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karawang, bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak. Kerja praktik berfungsi untuk memberikan wawasan berkenaan dengan penerapan pengetahuan mahasiswa di lapangan dengan mempraktikkan kemampuan serta pengetahuannya dalam menganalisis berbagai permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja. Kerja praktik dilaksanakan bertujuan untuk menganalisa data laporan kebakaran yang terjadi di Kabupaten Karawang melalui data yang tersedia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Metode yang digunakan ialah metode partisipatif berdasarkan analisa yang diperoleh laporan kebakaran yang terjadi tahun 2021, yaitu sebanyak 69 titik lokasi kebakaran, dan kejadian tersebut penyebabnya didominasi oleh pendeknya arus listrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Memenuhi salah satu syarat pelaksanaannya, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama, memenuhi salah satu syarat pelaksanaan mata kuliah kerja praktik. Yang kedua yaitu pemilihan BPBD Kabupaten Karawang bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagai tempat pelaksanaan kerja praktik. Selanjutnya itu tujuan kerja praktik. Yang pertama, itu membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia kerja serta memiliki kemampuan dalam menganalisis suatu permasalahan. Selanjutnya yaitu mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga yaitu mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Waktu pelaksanaannya itu 1 Februari 2022 sampai 31 April 2022. Sejarah instansi. Sebagai konsekuensi atas kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografisnya, bangsa Indonesia melahirkan Undang-Undang Nomor 24 2007 tentang penanggulangan bencana. Dalam realisasinya, pada tahun 2008 pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 21 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Oleh karenanya, pemerintahan Indonesia mendirikan Badan Penanggulangan Bencana di setiap sektor daerah agar lebih efektif dan efisien sehingga lebih terkoordinasi. Badan Penanggulangan Bencana sektor daerah tersebut salah satunya yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karawang. Profil instansi. Nama instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang. Tanggal didirikan 6 Januari 2006. Alamat Jalan Husni Hamid nomor 28 Nagasari Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat. Jenis instansi yaitu instansi pemerintahan non-departemen. Jumlah pegawai 21 orang. Email bppdkarawang@gmail.com. Selanjutnya itu visi. Karawang yang tanggap dan tangguh dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana. Misinya yaitu 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam penanggulangan bencana yang kuat. Yang kedua yaitu menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan secara adil dan merata. Yang ketiga yaitu mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan risiko bencana. Yang keempat itu meningkatkan dan mengembangkan SDM masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana. Selanjutnya itu saya akan membahas ruang lingkup. BPBD Kabupaten Karawang, bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan, bertugas sebagai instansi yang mengatur kebijakan mengenai teknis penanggulangan kebakaran
serta penanganan dan penyelamatan untuk korban-korban kebakaran secara efektif dan efisien untuk daerah Kabupaten Karawang. Selain memadamkan kebakaran dan penyelamatan korban kebakaran, BPBD Kabupaten Karawang dalam bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan ini juga bertugas untuk memberi penyuluhan maupun edukasi terhadap masyarakat terkait dengan hal-hal yang dapat menyebabkan kebakaran dan juga cara mengevakuasi diri dari kebakaran dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kebakaran dan penyelamatan. Selanjutnya, tinjauan pustaka manajemen kebakaran. Manajemen kebakaran merupakan suatu sistem penataan dini dalam pencegahan, pengendalian, penanggulangan, serta rehabilitasi terkait bahaya kebakaran sehingga kerugian yang bersifat material maupun jiwa manusia dapat dicegah atau diminimalisir. Terdapat 3 tahap dalam pelaksanaan manajemen kebakaran, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu tahap pencegahan. Yang kedua ada tahap penanggulangan, dan yang ketiga ada tahap rehabilitasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum manajemen kebakaran. Dasar hukum terkait dengan manajemen kebakaran yang diantaranya sebagai berikut. Yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Selanjutnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 04/Men/1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR. Selanjutnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02/Men/1980 tentang instalasi kebakaran alarm otomatis. Selanjutnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 186/Men/1999 tentang unit penanggulangan di tempat kerja. Selanjutnya Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor 11/M/BW/1997 tentang pengawasan khusus K3 penanggulangan kebakaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen kebakaran. Sistem manajemen kebakaran merupakan upaya terpadu dalam pengelolaan risiko kebakaran, dimulai dari perencanaan hingga tindak lanjutnya. Terdiri dari 3 elemen dalam pengelolaan bahaya kebakaran, diantaranya itu pra-kebakaran, pada saat kebakaran, dan pasca kebakaran. Elemen-elemen tersebut merupakan upaya mendasar yang harus dilaksanakan di dalam lingkungan perusahaan atau suatu institusi dengan tujuan pengelolaan bahaya kebakaran dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan manajemen kebakaran. Kebijakan manajemen kebakaran perlu dilaksanakan dalam upaya pencegahan kebakaran. Manajemen merupakan pihak yang menanggung akibat terbesar. Manajemen merupakan pihak yang menanggung akibat terbesar. Oleh karenanya diperlukan kebijakan terkait program pengendalian dan penanggulangan kebakaran di organisasi atau perusahaannya. Sifat dari manajemen kebakaran ialah multidisiplin, sehingga hal tersebut mengharuskan keterlibatan dari semua unsur organisasi perusahaan maupun lingkungan, karena upaya pencegahan dan penanggulangannya memerlukan pengorganisasian serta perencanaan yang baik dari berbagai fungsi individu agar berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang identifikasi risiko bahaya kebakaran. Diperlukan pengembangan sistem manajemen kebakaran dengan cara mengidentifikasi serta penilaian terhadap risiko kebakaran. Identifikasi potensi risiko bahaya kebakaran merupakan langkah utama yang harus dilaksanakan. Beberapa pendekatan dalam identifikasi risiko kebakaran ialah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi sumber kebakaran. Yang kedua yaitu identifikasi proses produksi. Yang ketiga yaitu identifikasi material yang mudah terbakar. Perlengkapan atau prasarana yang diperlukan untuk keadaan darurat kebakaran seperti alat penyelamat, alat pertolongan pertama, dan sarana komunikasi yang baik pun merupakan hal yang harus diperhatikan oleh manajemen kebakaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
Pelaksanaan kerja praktik dan kedudukan dan koordinasi. Selama pelaksanaan kerja praktik, posisi yang ditempatkan ialah sebagai staf di bidang pemadam kebakaran penyelamatan. Jam kerja pada instansi tersebut berlangsung selama 8 jam, yakni dimulai di pukul 8 sampai dengan pukul 16 atau jam 4 sore. Selama pelaksanaan kerja praktik tentunya berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Karawang bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uraian pelaksanaan kerja praktik. Tugas yang dilakukan selama kerja praktik yang dilaksanakan pada hari Senin 1 Februari 2002 sampai dengan hari Jumat 30 April ialah sebagai berikut. Lihat saja di tabel, ada di sana, kita lihat saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan. Permasalahan yang terjadi terkait dengan judul analisis data laporan kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada saat menginput data ialah tidak ditemukannya jumlah total kerugian yang dialami masyarakat dalam insiden kebakaran tersebut, dan juga penyebab dari insiden kebakaran tersebut ialah didominasi oleh pendeknya arus listrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi. Solusi terkait dengan permasalahan di atas ialah sebaiknya data mengenai laporan-laporan kebakaran dicantumkan kerugian dari segi material dan non-material agar dapat diketahui kerugian yang masyarakat terima dan juga lihat dari penyebab kebakaran yang ada. Masyarakat perlu diberikan edukasi terkait dengan berbagai penyebab kebakaran dan edukasi mengenai cara membantu memadamkan api yang lebih efektif sebelum petugas tersebut datang, sehingga kedepannya masyarakat dapat lebih mewaspadai berbagai penyebab insiden kebakaran dan juga dapat meminimalisir kerugian yang ada dari insiden kebakaran yang terjadi. Kesimpulannya, jadi saya akan menyampaikan kesimpulan dalam pelaksanaan kerja praktik di bidang dalam pelaksanaan kerja praktik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya terdapat banyak sekali pembelajaran serta pengalaman yang didapat khususnya dalam dunia kerja yang tidak didapatkan di bangku perkuliahan. Penulis juga berkesempatan untuk mempelajari dan turut melaksanakan tugas berdasarkan penugasan sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh staf bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Tak hanya itu, lingkungan kerja di bidang penanggulangan bencana daerah Kabupaten Karawang, bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan pun terbilang cukup kondusif, dan para pegawai yang bertugas pun melaksanakan tugasnya berdasarkan tupoksinya masing-masing. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan tentang saran. Ada beberapa saran terkait manajemenisasi yang ingin penulis sampaikan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, khususnya di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan, agar lebih baik lagi ke depannya, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu manajemen organisasi dengan cara peningkatan pembangunan relasi antara karyawan dengan tujuan penciptaan rasa paling menghormati dan menghargai satu sama lain, serta membangun rasa empati dan simpati terhadap sesama. Juga agar terbangunnya loyalitas terhadap instansi beserta dengan tanggung jawab yang diembannya. Yang kedua yaitu bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sebaiknya menyediakan juga data kerugian material dan non-material dari insiden-insiden kebakaran yang terjadi untuk nantinya dapat dijadikan evaluasi dan bahan edukasi kepada masyarakat terkait barang siapa saja yang mudah terbakar beserta pencegahannya. Yang ketiga yaitu memberikan edukasi melalui penyuluhan secara berkala kepada masyarakat mengenai kebakaran dan pencegahannya beserta proses evakuasi diri dan pemadam kebakaran yang dapat dilakukan secara mandiri sebelum petugas pemadam kebakaran datang, agar masyarakat lebih waspadai masyarakat lebih mewaspadai kebakaran. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.